Hello Technolovers, sumber intelijen militer Ukraina mengatakan kepada media bahwa tentara Rusia sedang membentuk satuan yang terdiri dari sekitar 3.000 warga Korea Utara. Menurut laporan terbaru, Pyongyang sedang membangun aliansi militer yang erat dengan Kremlin. Sejauh ini belum ditemukan bukti bahwa satuan sebesar itu telah dibentuk di timur jauh Rusia. Dan Dmitry Peskov, juru bicara Kremlin, membantah laporan bahwa Korea Utara terlibat. Ini bukan hanya intelijen Inggris, tetapi juga intelijen Amerika. Mereka terus melaporkannya, tetapi tidak memberikan bukti apapun, katanya. Nah, berikut kita akan bahas mengenai fakta-fakta tentara Korea Utara bergabung dalam perang Rusia di Ukraina, yang pasti bikin kalian penasaran kan? Yuk simak ulasan lengkapnya berikut ini. Tidak diragukan lagi bahwa Moskow dan Pyongyang telah memperdalam tingkat kerjasama mereka dalam beberapa bulan terakhir. Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un mengirim pesan ulang tahun kepada Vladimir Putin minggu lalu dengan menyebutnya sebagai kawan terdekatnya. Volodymyr Zelensky dari Ukraina telah berbicara tentang Korea Utara yang ikut berperang, dan Menteri Pertahanan Korea Selatan mengatakan bulan ini bahwa kemungkinan penempatan Korea Utara di Ukraina sangat mungkin. Tanda tanya terbesar adalah mengenai jumlah yang terlibat. "2.300 tentara Korea Utara bersiap melawan Ukraina." Sebuah media di Rusia diberitahu oleh sumber militer di timur jauh Rusia bahwa sejumlah warga Korea Utara telah tiba dan ditempatkan di salah satu pangkalan militer dekat Ussurisk di sebelah utara Vladivostok. Sumber tersebut menolak memberikan jumlah pasti, tetapi mengatakan bahwa mereka sama sekali tidak mendekati 3.000. Para ahli militer telah memberitahu kami bahwa mereka meragukan kemampuan pasukan Rusia untuk menggabungkan ribuan prajurit Korea Utara. Seorang analis yang berada di Rusia dan tidak ingin disebutkan namanya mengatakan kepada salah satu media, awalnya tidak mungkin untuk menyertakan ratusan tahanan Rusia dan semua orang itu berbicara bahasa Rusia. Jumlah 3.000 tidak akan menjadi jumlah yang signifikan dalam konteks medan perang, tetapi AS sama khawatirnya dengan Ukraina. Juru bicara Departemen Luar Negeri AS Matthew Miller menyatakan bahwa itu akan menandai peningkatan signifikan dalam hubungan mereka, menggambarkannya sebagai tingkat keputusasaan baru Rusia di tengah kerugian di medan perang. Rusia telah menyiapkan amunisi. Pada bulan Juni lalu, Vladimir Putin bersulang untuk fakta, damai, dan defensif dengan Kim Jong-un. Dan ada banyak bukti yang menunjukkan bahwa Korea Utara memasok amunisi kepada Rusia, seperti yang baru-baru ini ditunjukkan oleh penemuan rudal di wilayah Poltava, Ukraina. Faktanya, laporan tentang ranjau dan peluru yang dipasok oleh Pyongyang sudah ada sejak Desember 2023 dalam obrolan Telegram yang melibatkan komunitas militer Rusia. Tentara Rusia yang ditempatkan di Ukraina sering mengeluhkan standar amunisi dan puluhan tentara terluka. Pasukan Korea Utara akan dikirim ke garis depan. Kiev memperkirakan bahwa satu pasukan tentara Korea Utara sedang bersiap di wilayah Ulan-Ude yang dekat dengan perbatasan Mongolia sebelum ditempatkan di Provinsi Kursk, Rusia, tempat pasukan Ukraina melancarkan serangan pada bulan Agustus. Editor Defense Express Ukraina, Valery Ryabik, mengatakan mereka dapat menjaga beberapa bagian perbatasan Rusia-Ukraina yang akan membebaskan unit Rusia untuk bertempur di tempat lain. Saya mengesampingkan kemungkinan bahwa unit-unit ini akan segera muncul di garis depan. Ryabik tidak sendirian dalam pendapat ini. Tentara Korea Utara tidak cocok berperang di Ukraina. Meskipun Korea Utara memiliki sekitar 1,28 juta tentara aktif, militernya kurang berpengalaman dalam operasi tempur modern dibandingkan dengan militer Rusia. Meskipun Pyongyang telah membangun angkatan bersenjatanya berdasarkan model lama Soviet, tidak jelas bagaimana pasukan utamanya yang terdiri dari unit infanteri bermotor akan berfungsi dalam perang di Ukraina.
Kemudian ada masalah bahasa yang jelas dan ketidaktahuan tentang sistem Rusia yang akan membuat peran tempur apapun menjadi lebih sulit. Meskipun hal itu tidak menghalangi militer Korea Utara untuk berpartisipasi dalam perang skala penuh Rusia di Ukraina. Reputasi mereka lebih dikenal karena kemampuan teknik dan konstruksi daripada karena pertempuran. Korea Utara butuh uang dan teknologi. Insentif yang sama mereka miliki. Pyongyang membutuhkan dana dan teknologi, sedangkan Moskow membutuhkan militer dan senjata. Andrei Lankov, Direktur Korea Risk Group, mengatakan Pyongyang akan dibayar dengan baik dan mungkin mendapat akses ke teknologi militer Rusia, yang jika tidak Moskow akan enggan untuk mentransfernya ke Korea Utara. Itu juga akan memberi tentara mereka pengalaman tempur yang nyata, tetapi ada juga risiko mengekspos warga Korea Utara pada kehidupan di Barat yang jauh lebih makmur. Putin melihat kebutuhan mendesak untuk mengganti kerugian yang signifikan yang disebabkan oleh perang selama lebih dari 2,5 tahun. Solusi wajib militer Rusia tidak berjalan. Sebagai tanggapan dari Valery Akimenko dari Pusat Penelitian Studi Konflik Inggris, pengarahan warga Korea Utara akan membantu pemimpin Rusia mengatasi putaran mobilisasi wajib sebelumnya yang gagal. Menurutnya, karena jumlah pasukan Rusia berkurang karena Ukraina, adalah ide yang bagus untuk memungkinkan warga Korea Utara berpartisipasi dalam pertempuran sebagian. Presiden Zelensky jelas khawatir tentang bagaimana aliansi yang bermusuhan ini dapat berkembang, karena takut akan eskalasi pasukan Barat tidak berada di Ukraina. Namun, jika laporan tentang ratusan warga Korea Utara yang bersiap untuk mengirimkan tentara benar, Vladimir Putin tampaknya tidak terlalu memperhatikan gagasan menempatkan pasukan asing di lapangan dalam perang ini. Keterlibatan tentara Korea Utara dalam perang Rusia di Ukraina merupakan perkembangan yang signifikan dalam konteks geopolitik saat ini. Dukungan militer yang diberikan oleh Korea Utara kepada Rusia menunjukkan tingkat kerjasama yang lebih tinggi antara kedua negara, serta memperkuat aliansi yang telah terjalin selama bertahun-tahun. Namun, tindakan ini juga membawa resiko dan konsekuensi yang perlu diperhatikan oleh kedua belah pihak, serta oleh komunitas internasional secara keseluruhan. Dengan ketegangan yang terus meningkat, penting bagi semua pihak untuk memantau perkembangan ini dan mencari cara untuk mencegah eskalasi lebih lanjut dari konflik yang sudah berkepanjangan ini. Nah, itulah tadi beberapa fakta terkait keterlibatan tentara Korea Utara dalam perang Rusia-Ukraina. Gimana menurut kalian, Technolovers? Coba berikan tanggapan kalian di kolom komentar. By the way, jangan lupa untuk like, komen, dan share juga video ini ya, biar kalian tidak ketinggalan video-video menarik lainnya dari channel kami. Sampai jumpa!